Saat itu di tahun 2007, aku masih berstatus sebagai anak SMA di salah satu SMA negeri di kota Cianjur, Jawa Barat. SMA aku itu nggak terlalu besar, cukuplah untuk bisa aku banggain. Tapi banyak banget menyimpan misteri-misteri yang belum terbongkar sampai saat ini. SMA yang dibangun pada tahun 1919 oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut dulu diperuntukkan bagi golongan Holland School Government atau HIS. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bersekolah di situ pada masanya. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi penduduk keturunan Indonesia asli, pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Kita harus ngeberesin mock up rumah ini secepatnya. Bila perlu sampai malam kita ngerjain ini di sekolah. Yoi, besok udah mulai kita presentasiin soalnya. Celetukan kedua temanku dengan ekspresi muka yang kurang mengenakan. Bantuin kerja tuh, jangan cuma ngomong doang. Aku membalas perkataan mereka. Kami sedang mengerjakan proyek pembuatan mock-up rumah. Mock-up rumah yang sedang kami buat tersebut menggunakan bahan stik ice cream. Tapi sampai sore kayak gini belum juga kelar. Deadline besok, jadi hari ini juga harus kelar, gimana pun caranya. Oh ya, arsitektur SMA aku ini unik. Ruang kelas dan jendela yang besar, bangunan yang tinggi, masih terlihat kokoh dan bernilai sejarah. Kelasku dulu persis berada di depan lapangan olahraga sebelah kiri. Sebelah kanannya lorong menuju ke aula. Menjelang maghrib keempat, temanku izin untuk sholat maghrib di masjid seberang sekolah sekalian cari makanan. Sementara aku dan satu orang temen memilih untuk nggak ikut mereka dan sholat maghrib di musola sekolah. Saat itu aku berdua di kelas, bahkan mungkin di satu sekolah, karena tidak terdengar suara siswa atau siswi di sekitar. Biasanya suka masih ada beberapa orang, entah ekstrakurikuler atau latihan paskibra. Weh, stretching yuk, pegel nih. Kagak dah, kamu aja, aku lagi fokus. Aku mutusin buat stretching sebentar sambil menunggu teman-teman yang lain balik ke kelas. Lagi enak-enaknya stretching, pas ngadep ke jendela sebelah kanan, aku mendengar suara cewek memanggil namaku. Galih. Aku semerbak bunga melati mengikuti. Kamu dengar gak barusan ada orang manggil namaku? Kagak dengar apa-apa. Terus kamu nyium bau bunga melati gak sekarang? Kagak juga. Udahlah, gak usah nakut-nakutin. Kok bisa-bisanya dia gak dengar suara itu dan gak nyium bunga melati sama sekali. Kalaupun ada orang yang iseng, seenggaknya terdengar suara langkah kaki. Aku barusan gak dengar suara langkah kaki siapapun. Karena penasaran, aku coba untuk mengecek ke lorong sebelah kanan. Aku cek ke lorong kosong, gak ada siapa-siapa dan malah gelap. Lalu aku mendengar suara orang mengerang kesakitan. Kemudian suara orang ketawa. Aku coba buat nyari tahu suara-suara aneh tersebut. Ya takutnya kan lagi dikerjain teman-teman. Di sepanjang lorong sekolah yang sepi, gelap, dan aku sesekali mengecek ke kanan, kiri, depan dan belakang. Kayak ada yang merhatiin dari tadi, tapi gak ada bentuknya. Mungkin hanya perasaan aku saja, tapi suara erangan kesakitan itu kembali aku dengar, dan arahnya berasal dari dalam aula sekolah. Sebuah aula yang jarang dipakai, berlokasi di paling belakang sekolah dan sudah ada sejak tahun 1919, peninggalan Hindia Belanda. Dan aku nggak tahu dulu itu aula difungsikan buat apa. Langkahku terhenti di depan pintu masuk aula. Aku cek di sekitar, mana tahu ada orang. Dan saat itu sama sekali nggak ada orang satupun, kecuali suara tangisan cewek di dalam aula. Dengan terus meyakinkan diri sendiri dan terus berdoa, aku memberanikan diri untuk membuka pintu aula. Soalnya aku penasaran, mana tahu emang ada orang yang lagi kesakitan. Assalamualaikum. Gelap, berdebu,
gak ada orang sama sekali. Tapi seisi aula wangi bunga melati. Lalu orang yang nangis tadi ada di mana? Aku sedikit heran. Aku coba buat fokusin mata ke arah depan. Dan muncullah sosok cewek yang nangis tadi. Aku fokusin lagi pandangan ke arah depan. Dan semakin jelas sosok cewek itu. Dia memakai gaun berwarna putih dengan rok panjang warna putih tapi sedikit ada warna gelap. Rambutnya panjang sepinggang, mukanya kusam, pucat dengan lingkar hitam di kantung matanya. Kepalanya nunduk, kemudian ketawa cekikian. Lalu diam beberapa saat dan mengerang kesakitan. Pada saat itu aku bingung, gak tahu mesti ngapain. Mau balik kanan tapi kaki serasa dikunci gak bisa gerak. Mau teriak tapi mulut gak bisa digerakin. Jantung udah berdebar kencang banget dan keringat dingin. Aku berpikir lillahi ta'ala aja saat itu. Karena benar-benar gak ada orang sama sekali untuk dimintain tolong. Ik ben Elis van Bangma. Sambil nunjuk ke arahku lalu berkata lagi, J mesti temani Ik di sini. Aku adalah Elis van Bangma. Kamu harus temani aku di sini. Hah? Nemenin setan di aula? Dibawa ke alamnya gitu? Elis, kita di dunia yang berbeda. Aku harus segera pergi dari sini dan menemui teman-teman di kelas. Ik kesakitan di sini. Tolong. Dia kembali mengerang kesakitan sambil sesekali menangis. Lalu darah mulai menetes dan mengaliri kaki Elis. Dia menangis kesakitan sambil terus berkata, Tolong, tolong, Ik kesakitan, Ik sedih, Ik kehilangan baby, Ik sayang sama baby. Tangannya mengarah ke sebelah kanan aula. Di sebelah kanan aula terdapat sebuah ruangan kecil yang sekarang difungsikan sebagai tempat menyimpan bola voli dan bola basket. Di sana aku diberikan visualisasi kejadian pada sekitar tahun 1919-an. Mungkin bisa juga kurang. Elis kala itu masih muda. Wajahnya cantik, warna rambutnya blonde, berpakaian khas wanita-wanita Belanda pada masanya, dan menjadi incaran pemuda-pemuda pribumi serta Belanda. Selain cantik, dia juga memiliki tata krama ramah dan sopan. Itulah sebabnya dia banyak yang suka. Elis tanpa sepengetahuan ayahnya menjalin sebuah hubungan dengan pemuda pribumi. Mereka dipertemukan di sekolah Holland Government School atau HIS. Pemuda tersebut merupakan salah satu anak lurah dari keluarga terpandang, kaya, dan tampan. Dari hubungan tersebut muncullah masalah. Mereka bingung gak tahu harus bagaimana untuk menutupi kehamilan Elis. Pada masa kolonialisme atau masa penjajahan, perbuatan hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang sangat amat tercela, mencoreng nama baik keluarga, harga diri, apalagi hubungan antara Belanda dan pribumi. Banyak yang menentang karena banyak perbedaan di dalamnya, mulai dari perbedaan agama, ras, budaya, dan bahasa. Sementara kandungan Elis semakin terlihat dan ayahnya mulai mencari tahu mengenai hubungan antara Elis dan anak lurah tersebut. Suatu malam Elis diinterogasi oleh ayah dan ibunya karena kabar mengenai kehamilan Elis sudah terdengar di beberapa tempat. Awalnya Elis tidak mengakuinya, namun bentuk tubuh yang semakin berubah, suara mula yang terdengar setiap pagi itu tidak dapat dipatahkan olehnya. Saat mendengar pengakuannya, Elis langsung ditampar oleh ayahnya dan dicaci maki. Ibunya mencoba menahan amarah ayah Elis, namun dia saat itu sangat marah dan gak bisa mengontrol diri. Malam itu Elis dikurung di ruangan ini dan dia tanpa melawan karena menyadari kesalahannya. Ik sayang baby, Ik tidak mau kehilangan J, sambil terus mengusap-usap kandungannya. Setiap malam ibu Elis selalu datang untuk melihat keadaan anaknya. Beberapa minggu di ruangan itu membuat Elis cukup depresi. Kekurangan asupan, gak ada sinar matahari dan udara bersih.
Di usia kehamilan 4 bulan, Elis mulai merasa putus asa dengan kehidupannya saat itu. Sambil terus mengusap-usap kandungannya, darah mulai keluar dari kandungannya dan mengalir membasahi kaki Elis. Dia mengerang kesakitan, tapi tidak ada orang yang datang untuk menyelamatkan dia. Gak ada orang yang datang. Gak ada orang yang mendengar rintihan kesakitannya Elis. Dia benar-benar sendiri ngelewatin masa sakit itu. Karena sudah putus asa dengan keadaannya saat itu, Elis mencoba meraih jepitan rambut di kepalanya. Jepitan rambut yang runcing dan tajam. Lalu dia berkata lagi, "Ik sayang baby, Ik tidak mau kehilangan J." Dan Elis memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya dengan cara memotong urat nadinya seketika. Sesaat setelah mengucapkan kata-kata "Ik sayang baby, Ik tidak mau kehilangan J", Elis merintih kesakitan dan meninggal dalam keadaan mengandung. Darah berceceran di lantai yang berasal dari tangan dan kandungan Elis. Gak ada satu orang pun yang datang sesaat setelah dia memotong urat nadinya. Mungkin jika ada orang, Elis masih bisa diselamatkan. Elis Van Bangma, saat ini aku sangat bersimpati dengan apa yang kamu alami waktu itu. Semoga kamu bisa tenang sekarang dan gak usil ke siswa-siswi ataupun penghuni di SMA aku.